Bahkan di saat yang paling sesak terakhir di atas dunia ini, pada saat sakaratul maut, satu-satunya yang akan menyelamatkan kita adalah kalimatun thayyibah, la ilaha illallah, harus keluar daripada lidah kita. Man qala la ilaha illallah di akhir hayatnya, dan itu perkataan terakhirnya di atas dunia ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dan sebesar apapun dosa yang dia perbuat, ketika dia mampu mengucapkan kalimatut thayyib di saat terakhir ajalnya tersebut, maka dakhalal jannah, dia dengan kalimat tersebut akan menjadi penarik dan menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'. Fi ayatil ukhra, falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Kaum muslimin, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita siang ini, sehingga kita dapat hadir ke rumahnya sebagai tamunya, yang tak lain dan tak bukan tujuan kita hanyalah untuk berubudiyah kepadanya, untuk menghambakan diri kepadanya, untuk ruku, bersimpuh dan bersujud di hadapannya dengan seraya menyatakan dari hati kita, ya Allah, kami hanyalah hamba-hambamu yang lemah, yang tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Engkaulah yang maha kuasa dan berkuasa atas kami. La haula wa la quwata illa billah. Selawat dan salam tak akan pernah kita lupakan untuk disampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, yakni Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan juga kita doakan selawat dan salam hendaknya tercurah kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang setia, yang senantiasa mendampingi beliau dalam mendakwahkan agama ini dalam situasi dan kondisi apapun. Dan juga kita doakan selawat dan salam hendaknya tercurah kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimun dan ulama mutaakhirin sebagai penyambung risalah dakwah Islam ini, sehingga hidayah iman dan hidayah Islam sampai kepada kita saat ini, sehingga hidayah iman dan hidayah Islam sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini izinkanlah khatib membawakan rukun khutbah. Kalau boleh diberikan tema, yaitunya perkataan yang baik dalam perspektif Al-Quran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, judul atau tema ini beranjak dari sebuah ayat dalam surah Al-Fatir ayat 15.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Kepadanya lah Allah maksudnya. Yas'adul kalimut thayyib, naik langsung perkataan yang baik. Wal 'amalus salih, dan amalan soleh yarfa'u, juga naik. Ada hal yang menarik di ayat ini kaum muslimin jamaah Jumat. Yang pertama, kenapa Allah pisahkan perkataan yang baik dengan amal soleh? Padahal secara mujmal, secara garis besar, ucapan yang baik, perkataan yang baik yang keluar dari mulut seorang hamba tersebut juga merupakan amal soleh. Tetapi di ayat ini Allah pisahkan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik perkataan baik. Wal 'amalus shalih yarfa'u, dan juga amal soleh juga naik. Padahal perkataan baik, ucapan yang baik merupakan juga bagian dari amal soleh. Menjadi pertanyaan besar, dan disinilah ulama berpanjang-panjang dalam tafsirnya ketika membahas ayat ini. Dan juga yang menarik adalah kenapa Allah pisahkan penggunaan kata di dalam firman-Nya dengan makna yang sama-sama naik satu pada kalimat al-kalimut thayyib. Untuk mengatakan naiknya perkataan baik tersebut Allah gunakan dengan yas'adu. Sedangkan untuk amal soleh, naiknya amal tersebut kepada Allah, Allah gunakan dengan kata yarfa'ah, juga bermakna naik. Di sini jugalah ulama berpanjang lebar ketika membahas ayat ini, sehingga terjadilah panjang betul kitab tafsir tersebut. Bahkan untuk satu ayat aja berlembar-lembar kitab tafsir tersebut ulama membahasnya, karena memang di sana ada hikmah dan petunjuk-petunjuk Allah kenapa Allah pisahkan. Yang pertama, dari segi makna, yas'adu dengan yarfa'. Yas'adu itu kalau digunakan ketika membaca tafsir yang menggunakan pendekatan bahasa Arab, literatur bahasa, yas'adu itu berbina lazim, sedangkan yarfa'u tersebut berbina muta'adi. Atau yang lebih mudah kita pahami, yas'adu tersebut ketika Allah gunakan kalimat yas'adu, maka naiknya perkataan baik tersebut kepada Allah tanpa ada perantara, tanpa ada bantuan dari siapapun termasuk malaikat. Ketika kalimat tersebut keluar dari mulut seorang hamba tersebut, maka dia langsung naik menembus aras sampai kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'. Makna yas'adu tersebut naiknya tanpa bantuan. Sedangkan amalus salih dengan kata yarfa'u yang binanya muta'adi, ada ikut campur malaikat di sana. Ketika seseorang hamba tersebut beramal saleh, maka dicatat dulu oleh malaikat yang dinamai dengan raqib dan atid, ditulis, barulah dibawa amalan saleh tersebut oleh malaikat, dibawa naik. Dalam keterangan lain dan riwayat lain, setiap harinya bergantilah malaikat siang dan malaikat malam saling turun dan naik membawa amalan seorang hamba tersebut. Malaikat malam dia akan membawa amalan soleh kita di waktu subuh, pertukaran malaikat, sehingga untuk ibadah subuh atau ibadah fajar tersebut jangan sampai kita lalaikan. Kenapa? Karena pada saat subuh tersebut malaikat menyaksikan kita sedang beribadah, sehingga waktu fajar tersebut disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang, karena di sana dia bergantian. Malaikat yang mencatat amalan malam dia naik di waktu fajar tersebut, sedangkan malaikat yang bertugas di siang hari mencatat amal soleh seorang hamba tersebut di mana naiknya? Pada waktu asar.
Sehingga Allah katakan, hafizu ala salawati was salatil wusta, engkau pelihara seluruh solat, namun di garis bawahi solat pertengahan jangan engkau abaikan. Apa itu solat pertengahan? Solat asar. Karena di waktu itu juga malaikat siang sedang naik membawa. Andai kata kita saat itu tidak solat, maka amalan terakhir, catatan terakhir kita sampai ke hadapan Allah tersebut saat tidak melaksanakan solat. Ada amalan tersebut naik turunnya diperiksa, dibawa oleh malaikat mingguan, yaitunya pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini juga merupakan salah satu kenapa kita dianjurkan berpuasa. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin dan hari Kamis? Karena dua hari ini malaikat membawa amalan mingguan kita, dan saya tidak mau ketika dibawa amalan mingguan ini, saya mau ketika dibawa amalan mingguan ini dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada kalimat yas'adu wa yarfa'u tersebut, bahwa dengan pembahasan ini, dengan Allah bedakannya yas'adu dengan yarfa'u, berarti kalimat yang baik, ucapan yang baik dari seseorang tersebut jauh lebih hebat di antara amalan-amalan soleh yang lain. Bahkan ucapan yang keluar dari seseorang tersebut bisa menentukan amal solehnya tersebut naik atau tidak naiknya. Ketika yarfa'u tersebut dibahas oleh ulama karena faedahnya al-muta'adi, ketika dhamirnya kembali kepada kalimat thayyib, maka untuk naiknya, kenapa Allah pisahkan amalus saleh di akhir? Allah sebutkan yas'adu kalimatut thayyib naik dulu sendirinya, karena Allah ingin melihat, menjadikan kalimat baik tersebut, ucapan yang baik tersebut menjadi syarat untuk naiknya amalan saleh yang lain. Andai kata seseorang yang beramal, solatkah dia, berpuasakah dia, sedekah dan berinfakkah dia, baru bisa naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala selama orang yang beramal soleh tersebut mampu menjaga lidahnya. Bahkan ketika seseorang tersebut beramal soleh tak mampu menjaga lidahnya, tak mampu menjaga perkataannya yang keluar, padahal dia rajin beramal soleh, bahkan tak tersisa lagi untuk amal soleh tersebut naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah dibakar oleh perkataan, baik itukah gunjing namanya, fitnahkah perkataan tersebut, adu dombakah perkataan tersebut, caci makiankah perkataan tersebut. Sedangkan dia telah beramal soleh, maka tak tersisa lagi amal soleh tersebut untuk naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-kalimut thayyib menjadi syarat naiknya amalan soleh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak Rasulullah mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Ketika seseorang tersebut ingin berbicara, yang baik-baik saja yang keluar dari lidahnya, setiap kalimat dia pilih yang baik-baik saja, maka selamatlah dia dan selamatlah amal solehnya tersebut. Tetapi ketika lidah ini tidak mampu dia jaga, tidak mampu dia kekang, seluruh apa yang terfikir keluar semua dari mulutnya tersebut, tidak dia fikirkan untuk mengeluarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya tersebut, maka hancurlah seluruh amal solehnya tersebut. Bahkan bukan hanya amal soleh hari itu, hari-hari bahkan tahun sebelumnya bisa hancur gara-gara ucapan yang zalim ini saja. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bukankah juga Rasulullah pernah berpesan, menyampaikan dalam sebuah hadisnya, perkataan gunjing tersebut sama seperti api membakar kayu bakar terhadap amal solehnya tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah al-kalimut thayyib. Kenapa Allah pisahkan dari amalun soleh? Karena perkataan yang baik tersebut penentu selamatnya seseorang tersebut bukan hanya
tanya fitnah dunia ini sampai kepada fitnahnya alam barzakh, sampai kepada fitnahnya padang mahsyar, sampai fitnahnya akhirat nanti akan selamat. Bahkan dia menjadi penyelamat amalan soleh seseorang tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memperhatikan kenapa Allah pisahkan kalimut thayyib dengan amalun soleh. Karena kalimat yang thayyib ini ada kalanya dia akan menyelamatkan kita. Mari kita lihat bagaimana Allah abadikan sebagai petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi sekalipun, karena kalimut thayyibnya lah yang menyelamatkan dirinya, bukan karena dia seorang Nabi, tetapi karena al-kalimut thayyibnya yang menyelamatkan dirinya. Allah abadikan di antaranya dalam surah Toha ayat 33 sampai 34. Di dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai 144, Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, kita dimakan oleh ikan, masuk ke dalam perut ikan. Andai kata dia tidak mengeluarkan kalimul thayyib di dalam perut ikan tersebut, apa kata Allah dalam firman-Nya? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jikalaulah tidak Yunus tersebut dia bertasbih, mengeluarkan kalimut thayyib dari mulutnya saat itu, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka sungguh dia akan tetap menetap di dalam perut ikan tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Kenapa dia bisa selamat di dalam perut ikan bahkan sampai 40 hari 40 malam? Karena lidahnya saat sempit, gelap gulita, sesak dadanya, kalimut thayyib selalu terucap. Kesalahan-kesalahan tersebut diakui sehingga keluar kalimat-kalimat thayyib seperti tasbih keluar dalam mulutnya tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah satu petunjuk untuk kita yang hadir saat ini ketika mendengarkan, membaca firman Allah ini. Ada waktunya saat menyesakkan dada kita, masalah tersebut membuat pikiran kita kalut, dada kita sesak dibuatnya, penuh dada ini, maka cepat keluarkan kalimut thayyib, perkataan yang baik selalu membasahi lidah kita, seperti zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka kalimat tasbih tersebut, kalimatut thayyib tersebut telah menyelamatkan seorang nabi. Andai kata kalimat thayyib ini tidak keluar dari lidah kita, tidak keluar dari lidah seorang nabi tersebut, walaupun dia seorang nabi, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka nabi sekalipun tidak akan selamat daripada bencana, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah abadikan kisahnya Nabi Musa alaihi salam, seorang yang manusia biasa saja menghadapi, dan ini perintah harus dilaksanakan, pergi harus menemui Firaun, seorang raja yang diktator. Dia hanya main bunuh saja kalau tidak suka. Firaun yang dia hadapi yang mempunyai bala tentara yang ganas-ganas dan kejam, sehingga itu harus dilaksanakan untuk menghadapi dan mendakwahkan agama ini. Sesak dadanya, kalut pikirannya, bagaimana menghadapi seorang raja. Harus datang ke istana karena ini kemungkaran sudah luar biasa, kezaliman merajalela. Tapi ini perintah, dia seorang nabi, harus dilaksanakan untuk mendakwahkan agama ini, untuk menyampaikan kebenaran ini. Sesak dadanya, kalut pikirannya, sehingga apa yang membuat Nabi Musa mempunyai kekuatan untuk menghadapi pemimpin yang zalim seperti namanya Firaun saat itu? Tak lain dan tak bukan adalah dalam surah At-Toha Allah abadikan
kai nusabbihuka katsiran wa nadhkuruka katsiran, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Lagi-lagi kalimatun thayyib yang menyelamatkan, yang membuat dada ini lapang, yang membuat pikiran ini tenang untuk menghadapi masalah ini, sehingga beliau berani menghadapi raja kejam sekalipun, berhadap-hadapan untuk menyampaikan kebenaran ini. Tak lain dan tak bukan adalah kekuatan tasbih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga nabi kita. Ketika seorang nabi tersebut, bahkan bukan hanya kita orang yang biasa, nabi pun ada saatnya mengalami dada sesak, penuh dada ini. Kesedihan yang luar biasa menimpa beliau pada saatnya. Allah katakan dalam surah Al-Hijr, walaqad na'lamu innaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan sungguh kami mengetahui keadaan engkau wahai Muhammad, dadamu saat ini sedang sesak, dakwahmu ditolak bukan oleh orang lain tetapi oleh keluarga pamanmu sendiri, pamanmu yang lain, Abu Jahal dan lain sepertinya yang tidak menerima. Dan pada saat itu puncaknya, pamannya yang menyayanginya selain daripada itu juga meninggal, Abu Muttalib. Tak lama setelah itu istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal. Sesak dada Nabi, kalut pikiran Nabi, sedih Nabi, sehingga Allah katakan, kami tahu wahai Muhammad, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadraka bima yaqulun fasabbih. Namun perintah Allah adalah untuk melapangkan dada yang sedang sesak tersebut. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, maka bertasbihlah engkau kepada Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan perbanyaklah sujud. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat sekalipun mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kita semuanya tahu riwayat betapa luasnya dan besarnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di aras tersebut, kalau ingin mengetahui betapa besarnya aras, maka ketahuilah besarnya pohon sidir. Itulah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Itu adalah nama sebuah pohon besar di aras tersebut. Nama sebuah pohon besar yang besarnya Rasulullah menggambarkan yang sudah balik dari sana. Satu dahan saja dari pohon sidir tersebut ditempuh oleh kendaraan yang paling cepat selama 100 tahun lamanya ditempuh, baru sampai ke ujung satu dahan saja. Begitulah pohon sidir, dan dia mempunyai banyak dahan, dan dia tumbuh di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bisa kita bayangkan berapa besarnya aras Allah Subhanahu wa taala, namun hanya dipikul oleh beberapa orang malaikat saja. Dari mana malaikat mendapatkan kekuatan memikul aras sebesar itu? Dalam surah Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat 7, alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Karena mereka para malaikat sedang memikul aras tersebut, sedang bertasbih. Mereka selalu bertasbih, memuji dan mensucikan nama Allah saat memikul beban yang berat tersebut, sehingga aras yang sebesar itu menjadi ringan. Kenapa? Yusabbihu bihamdi rabbihim, karena dia memuji dan bertasbih. Intinya kalimat thayyib selalu terucap dari mulut malaikat tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita yang sedang saat ini mempunyai masalah, atau saat suatu nanti ada masalah yang menyesakkan dada kita, kalut pikiran kita, maka cepat keluarkan alat untuk membebaskan dada sesak tersebut, untuk melapangkan dada tersebut. Tak lain dan tak bukan adalah kalimatut thayyib, kalimat-kalimat yang baik harus keluar daripada lidah kita. Bahkan di saat yang paling sesak terakhir di atas dunia ini, pada saat sakaratul maut, satu-satunya yang akan menyelamatkan kita adalah kalimatun thayyibah, la ilaha illallah. Harus
harus keluar daripada lidah kita. Man qala la ilaha illallah di akhir hayatnya, dan itu perkataan terakhirnya di atas dunia ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dan sebesar apapun dosa yang dia perbuat, ketika dia mampu mengucapkan kalimatut thayyib di saat terakhir ajalnya tersebut, maka dakhalal jannah, dia dengan kalimat tersebut akan menjadi penarik dan menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini dimasukkan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang thayyib, kalimat-kalimat thayyibah ke dalam surganya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.